Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febris. Di sini saya ingin menjelaskan untuk latihan pertemuan 6 untuk mata kuliah PLSQL. Nah, dalam pertemuan 6 kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tipe operasi di PLSQL terkait penggunaan beberapa variabel dan objek di dalamnya ya. Nah, di sini ada langkah pertamanya yaitu adalah open file dan buka folder, dan di sini kita akan menginstal menggunakan Visual Studio Code. Tapi dalam praktek kali ini saya akan menggunakan SQL Developer ya, atau worksheet untuk Oracle Database secara langsung. Pertama-tama di sini kita akan bahas itu scalar ya. Apa sih itu scalar? Nah, kita baca dulu pertama. Dalam PLSQL Oracle, scalar mengacu pada tipe data yang menyimpan nilai tunggal, seperti angka, teks, atau boolean. Ini beda dengan tipe data komposit seperti collection atau record yang dapat menyimpan banyak nilai atau komponen internal. Tipe data scalar digunakan untuk menyimpan nilai tunggal yang memiliki batas ukuran tertentu, seperti integer, varchar 2, atau date. Nah, di sini ada contoh sebenarnya tipe data scalar. Ini scalar itu dalam konteks PLSQL itu mempresentasikan nilai tunggal ya, bukan kumpulan data atau yang struktur data yang kompleks. Contohnya di sini ada integer atau bilangan bulat, varchar atau string, date, dan boolean ada tipe data scalar. Nah, apa sih bedanya tipe data scalar dengan tipe data komposit? Ini adalah tipe data komposit seperti collection dan record dapat menyimpan banyak nilai atau struktur data yang kompleks. Misalnya, sebuah collection bisa menyimpan daftar nilai dan sebuah record bisa menyimpan beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda. Variabel dengan tipe data komposit memungkinkan Anda untuk mengakses komponen internalnya secara individual. Lalu di sini ada contoh pemakaiannya. Di sini ada contoh dari pemakaian dari tipe data scalar ya. Di sini ada edge number, name, varchar, dengan lengthnya itu 50, is aktif, boolean, yang berisi true or false. Langsung kita bikin, dia umur itu ada kurang dari 30, dengan namanya John Doe, dan is aktifnya itu bernilai true. Nah, di sini kita ada DMS outputnya atau menampilkan variabel yang dideklar di atas ini, seperti age, name, dan is aktifnya. Di sini ada ada itu ya, ada if else-nya, ya, dan tidak. Nah, di sini silakan buat dengan nama scalar SQL, kemudian copy kode di atas ke dalamnya. Oke, sekarang coba kita langsung praktekin ya dengan data yang ini. Pertama kita masuk ke SQL Developer-nya dulu, kita buat koneksi baru. Sini kita pakai password pertemuan 6 saja, sistem, dan di sini password yang kalian deklarasikan di awal saat menginstal. Nah, di sini kita tes dulu, udah bisa connect sepertinya. Nah, ini ada statusnya sukses. Lalu kita connect. Nah, oke, sekarang kita praktekkan ya yang dijelaskan tadi di Word. Declare dulu. Kita copy paste saja. Oke, 14 misalnya, kita masuk ke sini. Nah, ini adalah hasil copy paste dari data yang tadi ya. Nah, ini bisa kalian jalankan saja dengan block dan Ctrl Enter. Nah, di sini ada PSQL procedure successfully completed. Nah, jika ada muncul seperti ini, berarti kalian belum outputnya seperti ini saja, itu berarti kalian belum menjalankan di BMS outputnya ya. Karena kan sini kita menggunakan perintah di BMS outputnya, kita bisa ke view, di sini ada di BMS output. Nah, lalu kita tambah sini, kita ambil koneksi yang pertemuan 6. Oke. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Nah, di sini ditampilkan ya. Ada usianya 30, namanya John Doe, dan status aktifnya ya. Ini adalah contoh dari tipe data scalar ya, yang berisi nilai tunggal. Seperti contoh di sini ada usia 30 yang untuk number, ada name John Doe yang berisi varchar, dan status aktifnya ya. Karena ini berisikan hanya satu nilai ya, seperti age-nya itu ada 30, name-nya itu ada John Doe, dan status aktifnya itu ada ya.
Langsung kita enter lagi aja, kita masuk ke penjelasan tipe data yang selanjutnya ya. Ini kita clear saja. Lalu kita masuk ke selanjutnya itu adalah hmm, kompleks atau vektor. Dalam Oracle PLSQL, kompleks bisa merujuk pada beberapa hal, tetapi dalam konteks pemrograman vektor sering digunakan untuk mengacu pada data yang disimpan dalam bentuk array atau koleksi. Contoh penggunaannya adalah dengan array atau disebut dengan variabel array. Berikut contoh penggunaan array dalam PLSQL. Oh, di sini kita buat silakan dua file baru, kompleksitas disk dan kompleksitas dinamis SQL. Oh, oke, kita kemudian ini isi masing-masing dengan kode berikut ini. Oke, berarti kalau ini yang hanya di file kompleksitas SQL, sedangkan ini adalah kompleksitas dinamis ya, kompleks dinamis. Nah, kita nggak perlu membuat koneksi SQL baru, kita hanya tinggal perlu jalankan di bawahnya saja ya, dengan memilih eksekusinya yang akan kita jalankan di sini langsung paste. Yang di sininya kita diam, yang ini skalar kita diamkan saja, ini kita enter. Ini kita kasih mana kompleks biasa ya. Selanjutnya ini kompleks dinamis ya. Ini kita copy paste saja. Copy ini dengan namanya adalah kompleks dinamis. Nah, sekarang coba kita jalankan satu-satu. Pas dulu ya. Nah, kita akan menjalankan kompleks biasa. Apa sih yang akan muncul kompleks biasa ini? Oops, ada apa ini errornya? Richard of integer dikasih dengan elemen integer L1. Oke, mungkin. Oke, berarti kita jalankan. Oke, kita eksekusi ini terlebih dahulu. Kita membuat. Ini kita deklarasikan dulu. Sekarang enter. Sudah ini. Nah, sekarang kita jalankan yang di sini ya sendiri ya. Lalu, sekarang sudah muncul array atau array ya. Nilai 1, nilai pada indeks 1 itu adalah 1, nilai pada indeks 2, 2, dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya kita ke selanjutnya itu ada kompleks dinamis ya. Karena tadi sudah my array dan array-nya itu sudah dideklarasikan di yang pertama ini, berarti kita perlu mendeklarasikan secara ulang, kita hanya tinggal ke declare saja. So, kita ini sama di sini nilai pada indeks 1 ini itu 2, nilai pada indeks 2 4, dan nilai pada indeks 3-nya itu 6. Di sini kenapa hanya munculkan angka genap ya, yang berkelipatan itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu karena di array-nya ini ada perintah dengan i-nya atau indeksnya dikali 2. Jadi indeksnya, jadi contoh misalnya di indeks satunya itu adalah 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Dan 5 dikali 10, 10. Dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini kita akan bahas apa? Oh, di sini ada penjelasan tambahan nih.
Penjelasan tambahan, Parai.conf menampilkan jumlah elemen yang ada di Parai. Parai.extend itu menambahkan elemen baru ke dalam Parai. Nah, di sini, kapan kita menggunakan Parai? Parai cocok untuk menyimpan data yang jumlahnya tetap atau jumlahnya diketahui sebelumnya. Jika jumlah data bervariasi dan tidak diketahui sebelumnya, pertimbangkan nested table atau multiset. Jadi bisa dibilang untuk nested table dan multiset ini untuk jumlah data kita tidak ketahui ya. Misalnya ada perubahan data di tengah-tengah, misalnya ada 5, 10, ya kan kita kan tidak tahu. Maka kita bisa menggunakan nested table dan multiset. Nah, sedangkan dengan Parai ini kita sudah tahu nih nilainya dari awal itu berapa. Misalnya untuk contohnya nama saya pribadi ya. Nah, di situ kan ada Aksa. Nah, panggilannya Aksa. Nah, berarti itu ada 4 kan, ada 4 array, berarti kita bisa deklarasikan di awal, yaitu kita butuh parai dengan panjangnya 4. Seperti itu. Nah, sini kita kompleks dalam konteks PCA. Kompleks dalam konteks PCA bisa merujuk pada tipe data yang lebih kompleks atau struktur data yang dibangun dari beberapa tipe data dasar. Seperti rekaman, records, struktur data yang berisi field dengan tipe data yang berbeda, table, struktur data untuk menyimpan data dalam bentuk table dan koleksi atau collection. Nah, parai, nested table, dan multiset ini masuk ke data collection. Nah, lalu selanjutnya itu ada records. Records di PLSQL Oracle adalah tipe data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa nilai data yang terkait dalam satu variabel. Ini mirip dengan struct ya, dalam bahasa pemrograman C atau Java. Record berguna untuk menyimpan data dari satu baris tabel dan kolom tertentu dari tabel, dan dalam digunakan dalam prosedur, fungsi, dan blok PLSQL-nya. Contoh penggunaan record ini adalah yang dari record SQL, yang kita perlu membuatnya. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari records. Di sini kita ada table employee. Ya, di sini kita mendeklarasikan table employee untuk mengetahui karyawan yang ada, karena kita akan cari kode scriptnya. Oke. Nah, di sini ada angkanya. Nah, sekarang kita bisa coba kita praktekkan ya secara langsung. Jadi kita saja. Nah, di sini berarti records. Nah, sekarang kita jalankan, coba. Nah, di sini ada ID karyawannya 101, namanya itu Aksa Idris, dan gajinya 5.000 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke itulah tadi penjelasan dari tipe data records ya. Nah, langsung selanjutnya adalah insert data array ke table statis. Nah, langsung, nah di sini kita file name, declare. Nah, kita coba kita scroll dulu ada penjelasannya enggak. Oke, ini sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.